Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Dalam hadis Nabi bersabda, berbahagialah seseorang yang diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, tetapi waktunya habis untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celakalah seseorang yang diberikan kesehatan dan juga diberikan umur panjang, tetapi waktunya habis dalam maksiat dan durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka kita patut bersyukur Allah masih memberikan kepada kita dari rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa duduk dalam majelis ilmu, satu riungan yang sangat dibanggakan oleh Allah, satu majelis yang sangat banyak diapresiasi oleh Allah, diampuni dosa kita, diberikan kita teman-teman terbaik dari para malaikat, rahmat bercurah-curah, serta langkah-langkah kita insya Allah dimudahkan menuju surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih awal-awal mempelajari dosa besar yang mukadimahnya adalah kenapa kita harus mempelajari dosa besar. Karena agama kita tidak sempurna kalau tidak mengindahkan daripada dosa-dosa. Bahkan ada orang sholat, puasa, tapi sholat, puasa, zakat, bahkan haji umrohnya tidak berlaku ketika dia masih menjalankan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam hadis Imam Baihaqi, sebagai hadis perdana, Imam Baihaqi adalah ulama. Dalam statementnya begini, semua umat Islam patut berterima kasih kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang diberi gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah, telah menghidupkan kembali hadis-hadis Nabi. Semua umat Islam harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i sendiri harus berterima kasih kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena hadis-hadis yang tidak didapati oleh Imam Syafi'i ditemukan oleh Imam Baihaqi. Ini kitab beliau namanya Syu'abul Iman, kitab yang beliau berkata, saya tidak pernah meletakkan hadis palsu dalam kitab saya ini. Nabi bersabda, ayyuman lahmin nabat min haram, siapa saja orangnya
yang daging dalam tubuhnya tumbuh dari benda-benda yang haram, dari perkara-perkara yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih cocok bagi orang ini. Berarti sholat puasanya nggak berlaku tuh Pak. Kenapa? Dia tidak mempelajari, mengindahkan daripada 50% amalan agama, yaitu berupa larangan Allah. Makanya kemarin, bulan kemarin maksudnya, ini Pak Rahmat sudah datang belum? Pak Haji Rahmat mana? Sudah datang dari haji. Sudah datang. Sekarang nggak ada nih. Sekarang nggak ada. Pulang kampung. Kali ada korbannya gitu. Jadi begini statement agama itu. Kesempurnaan agama ada dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengerjakan sholat, puasa sunnah, baca Quran, sedekah, ya tahajud, kemudian berakhlak baik, tawadhu, sabar, itu semuanya baru perintah. Ngaji ilmu, baca Quran, zikir, sholawat. Sedangkan kesempurnaan agama ada pada setengahnya lagi, menjauhi larangannya. Nah, hadis yang ini berarti ada orang dia sholat, puasa, tapi tidak mengindahkan perkara-perkara yang dilarang. Ada kemarin saya dengar di podcast salah satu podcaster yang terkenal. Ada seorang perempuan terkenal lah, dia bilang, saya mencari jalan surga nggak dengan pakai jilbab, tapi dengan yang lain. Ini kata-katanya sesat menyesatkan. Saya mencari jalan ke surga bukan dengan hanya jilbab. Jalan ke surga itu banyak. Bapak Ibu, jalan ke surga betul banyak, tapi tidak boleh Anda menghalalkan perkara yang haram ataupun ya menghilangkan kewajiban. Contoh gini, yang disebut dengan banyak menuju jalan ke surga setelah Bapak Ibu menjalankan usul agama, basic agama, sholat, puasa, zakat, haji umroh kalau mampu. Ya, ini udah dilakukan yang rukun Islam. Kemudian passion Anda ada di mana tuh? Ustaz, saya bisanya tahajud Ustaz. Saya tiap hari nggak begitu ini dengan baca Quran, dengan sedekah. Nah, tahajud silakan Anda jadikan sebagai tambahan jalan menuju surga. Ustaz, saya nggak kuat tahajud lah, tapi saya sholat duha minimal 10 rakaat. Nah, itu silakan jalankan sholat duhanya. Ada satu orang lagi, Pak Ustaz, saya nggak tahajud, saya nggak sholat duha, tapi saya baca Quran sehari bisa 1 juz. Silakan itu didalami. Tapi setelah usul agama diapain? Dijalankan sholat, puasa, yang basic agama. Pak Ustaz, saya nggak begitu tahajud deh, nggak terlalu tekun juga duha, tapi sehari saya sedekah 100.000. Silakan itu Anda jalankan sebagai jalan menuju surga. Jangan seperti, Pak Ustaz, saya punya anak yatim sampai 100. Saya bilang, wah bagus banget Bapak. Ya, itu biayanya kan perlu puluhan bahkan ratusan juta. Iya Ustaz, yang 100 orang ini saya tanggung sampai S1-nya selesai. Ini jalan ke surga saya Pak Ustaz. Bagus Pak, saya acung jempol. Tapi Pak Ustaz, kenapa? Saya nggak sholat. Itu nggak bisa begitu. Jalan ke surga kayak gitu nggak bisa, paham nggak Bapak Ibu? Nah, kemarin ada di satu posketan siapalah gitu. Dia bilang jalan ke surga saya bukan dengan menutup aurat pakai jilbab. Ya kan jalan ke surga banyak, saya bisa yang lain. Bapak Ibu, pakai jilbab itu kewajiban. Gak ada ulama yang menyatakan boleh wanita muslimah keluar rumah tanpa menutup auratnya. Yang bukan aurat itu muka sama ini telapak tangan tuh. Ini pun bukan auratnya. Jadi, ya, kalau seperti itu Anda menyatakan gak wajib yang sudah Allah wajibkan, khawatir jadi murtad. Ayatnya tuh setelah matahari
Jam 12 siang kalau orang Betawi bilang apa? Tengah hari apa? Tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Itu bolong apa nih Pak? Sebut aja kan tengah hari bolong gitu. Nih coba kita lihatkan ayatnya dalam surat Al-Ahzab. Hadirin, dalam surat Al-Ahzab pada ayat ke-59. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita orang beriman, supaya apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menurunkan jilbab. Jalabib itu jamak plural daripada jilbab. Jilbab itu sinjurnya tunggal, jilbab, jalabib, gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat yang Anda harus hafal ini ayat. Hafalkan terjemahannya. Ayat ini untuk menyatakan tidak boleh laki dan perempuan orang beriman ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu hukum, satu perkara, satu urusan, Anda mau protes, tidak boleh. Ini termasuk ayat paling basic. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, masih surat Al-Ahzab. Kalau tadi 59, ini turun jadi 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak patut, tidak pantas bagi orang beriman laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu urusan, satu hukum, satu syariat, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian orang Islam laki dan perempuan tadi mau protes, mau mencari hukum yang lain, tidak boleh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa orangnya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Hadirin, sudah kita bahas terdahulu 2 poin. Yang pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang berdosa. Itu pun sudah saya bahas dengan statement-statement dari para ulamanya tentang wajibnya penyelenggara pemerintah untuk menjalankan hukum Al-Quran. Kalau tidak pun sudah saya jelaskan, ada yang berdosa tapi dimaaf, ada yang berdosa dan masuk neraka karena tidak menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Kita masuk pada yang ketiga, Al-Kabirah Sadisah, pelajaran baru. Dosa besar yang ketiga, Fisihri, menjelaskan tentang ilmu sihir. Ilmu sihir, santet, tenung, ya, ini macam-macam yang kayak begini. Khawatirnya semuanya perkara itu menjadi kesyirikan. Coba kita lihat apa kata Imam Dhahabi rahimahullah yang sedang kita baca kitabnya ini. Kata beliau, li'anna sahir, karena sesungguhnya penyihir itu, dukun, la budda wa ayyu kafar, hukumnya adalah kafir. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda ada keinginan apa, hajat seperti apa, ya, kayak saya Ustaz akan ada event besar, kemudian supaya tidak turun hujan, jangan datang ke paranormal, ke pawang hujan yang dia apa itu? Pawang hujan kayak gitu, kemudian di situnya ada sesajen, itu kesyirikan kalau gitu. Padahal ada yang namanya pawang hujan yang dia secara syar'i. Contohnya, Pak Ustadz, doakan dong supaya tidak turun hujan, ya. Supaya tidak turun hujan, kami akan ada acara besar pada hari H ini. Nanti bisa tuh, ya. Contohnya, saya puasa 3 hari dengan niat puasa sunnah mutlak. Kemudian dalam 3 hari itu saya khatamkan Al-Quran.
Udah gitu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amal soleh yang saya lakukan ini, mohon acara saudara kami pada hari haknya, ya Engkau berikan kelancaran, tidak ada kendala apapun termasuk hujan, boleh seperti itu. Tapi kalau dengan cara pakai dukun jadi kesyirikan. Makanya dalam hadis Nabi katakan bahwa man ata arrafa, siapa orangnya yang datang ke dukun, siapa orangnya yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang sesuatu, ya, lam tuqbal lahu shalah arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Belum lagi nanti dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Nasa'i. Dalam riwayat Imam Nasa'i bahwa Nabi bersabda, siapa yang datang ke dukun, faqad kafar bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang datang ke dukun, Pak, kafir kepada Al-Quran, bayangin. Makanya Imam Zahabi katakan di sini, li'anna sahir wa la buddahu ayyu kafar. Ya, dukun itu, penyihir itu hukumnya kafir. Hadirin, beliau membawakan ayatnya dalam, yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Nanti kan kalau lengkapnya ayatnya selanjutnya itu, ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan ilmu santet, ilmu sihir itu, ya, bisa menjadi celaka seseorang, bahkan wa yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, bisa terjadi perceraian antara suami dan istri. Ya, gara-gara apa? Itu. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan ilmu sihir itu, ya, mereka bisa menjadikan bercerainya suami dan istri. Hadirin, Nabi Muhammad pernah juga kena sihir. Dalam hadis Sahih Bukhari, yang menyantet Nabi ini, menyihir beliau adalah seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Hanya saja ketika Rasul dalam keadaan kena sihir seperti itu, beliau dijaga oleh Allah. Kemudian diketahui alat sihirnya itu dari pintalan-pintalan benang buah berbentuk seperti boneka yang diletakkan di bawah sumur Zirwan. Itu nanti diambil oleh Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Beliau sudah mengetahui alatnya itu, kemudian dihancurkan. Ini coba kita lihat. Kata Bunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Bukhari pada 3004, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, beliau terkena sihir, hatta kana yukhayyal ilaihi annahu sana'a syai'a wa lam yasna'hu, sampai Nabi tidak sadarkan diri. Tapi Allah jaga setelah itu dan Allah sembuhkan. Makanya ilmu sihir ini musuhnya cuma dua saja. Dilawannya bisa dengan dua saja. Pertama, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, doa-doa sunnah. Seperti doa sunnahnya yang ada dalam maksurat, dalam buku-buku zikir pagi petang, ya, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul basir. Bismillah, apalagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamdi wa nafthi wa nafathi. Itu diantaranya. Atau kalau Bapak Ibu ada kejadian aneh di rumah,
Boleh diperbanyak baca Alif Lam Mim 6 ayat pertama atau 5 ayat pertama, terus ayat kursi, kemudian juga ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai kepada fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, setelah itu boleh juga baca apa tuh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi. Itu semuanya obat untuk penyembuh daripada sihir ini. Hanya saja kalau yang baca tidak kuat, boleh minta bantuan sama ustaz, sama kiai, sama orang-orang saleh kita. Ataupun Anda perbanyak bacaan yang dipakai oleh para ulama dalam surat Yunus ayat 81. Seperti ada nih ya Bapak Ibu yang semuanya berbisnis atau main tender, kemudian Anda memenangkan tender itu, yang kalah main belakang. Ini ada kisah seperti itu. Orang yang main belakangnya itu bahaya itu. Ya, aturan main depan aja ya Pak. Main depan berarti apa? Dibegal gitu ya. Nah hadirin, ini diantaranya dalam surat Yunus ayat ke-10. Bapak Ibu boleh baca ini sebanyak-banyaknya kalau ada kejadian aneh di rumah. Ini tinggal diamalkan saja. Ayat 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Kayak di dapur ada bau wangi, terus anak kita yang kecil nangis-nangis terus, bacakan ini. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Artinya, tatkala mereka melemparkan daripada tali-tali mereka, pintalan mereka menjadi ular, para penyihir Fir'aun, maka Nabi Musa berkata, ma ji'tum bihi sihru, yang kalian bawa ini ilmu sihir. Innallaha sayubtiluhu, sesungguhnya Allah akan menghancurkan sihir itu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ada bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak saya santet dengan Netanyahu? Emang sampai ya Pak? Pak, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Abu Dawud ada seorang sahabat di rumahnya ada ular hitam. Kalau di rumah kita ada ular, jangan langsung serta-merta sunnah Nabi ini dipukul, jangan dulu. Memang membunuh 5 binatang itu boleh. Kalajengking, ular, burung gagak, burung elang, satu lagi apa tuh? Kelabang, ya kayak gitu dah. Atau anjing rabies, anjing gila. Al-kalbul akur. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat ini di rumahnya ada ular. Lalu dia serta-merta membunuh ular itu. Ternyata ular itu adalah jelmaan jin yang sedang datang ke rumahnya. Dia bunuh, besoknya sahabat itu pun diserang oleh keluarga jin itu dan sahabat itu mati, meninggal dunia. Makanya kalau ada ular di rumah, sekira-kira ruangan tamu ruangan tidur Anda yang rapat, air condition, sekitar tidak ada celah yang kira-kira bisa benda itu masuk. Tiba-tiba ada di tempat tidur, itu jangan Anda langsung bunuh Pak. Ajak ngomong dulu, lemparin pakai botol kayak. Kalau gerakannya gerakan ular biasa, itu dikatakan kayu lah. Nanti dia akan melawan begitu, nah itu ular biasa. Tapi kalau ular jin, kita lempar botol, dia nggak bergerak kayak ular biasa. Dia akan celangak-celunguk pelan-pelan. Ajak ngomong aja, kamu jin bukan? Kalau jin keluar. Nanti sekalipun ada ventilasi 0,0 sekian milimeter pun dia bisa keluar. Gitu ya. Jadi jangan Nah, Bapak sekalian, makanya ketika Umar bin Khattab mengumpulkan
para sahabat disuruh dikejar itu ke pelosok negeri Hijaz. Semua dukun laki perempuan dikumpulin, diminta bertobat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tidak, pancung. Ya, karena hukumnya adalah kafir. Wa malish syaitan al-mal'un, dan tidaklah syaitan ini yang terkutuk. Ghardun fi ta'limihi, tujuannya tidak lain dalam mengajarkan manusia ilmu sihir illa liyushraka bihi, tujuannya supaya manusia ini jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Contohnya ada dukun-dukun, ya, ada pengakuan dari orang Islam yang mau belajar ilmu sihir. Pertama kali dia harus apa? Ngencingin Al-Quran, na'udzubillah. Nanti baru deh syarat yang lain. Ada 7 macam rupa, apa itu angsa putih, kodok matinya harus diinjek berapa ekor. Itu ada yang begitu. Bahkan mohon maaf, orang-orang suku Baduy Banten itu saking ininya ilmu sihir mereka, ataupun orang-orang di Dayak Kalimantan sana, pernah lihat Pak rencong apa tuh muter gitu? Kerisnya, bukan keris sih. Di sana Mandau terbang. Itu semua ilmu sihir. Ya. Makanya ketika Panglima Jilah itu dia baca mantra, mungkin Pak Tibi pernah ketemu lagi Kalimantan. Panglima Jilah baca mantra itu udah bukan roh jahat. Ya, jin itu, setan itu yang datang masuk ke dalamnya. Kalau roh mah semuanya ada di kuasa Allah Ta'ala. Rohnya orang kafir yang jahat ada di si jin. Rohnya orang-orang baik yang udah mati ada di iliyin. Itu yang masuk ada jin-jin. Dia baca mantranya lalu. Hadirin Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ya, makanya ketika saya masuk mondok pertama kali di Sukabumi, santri ada sekian ribu. Santri yang udah kelas 5, kelas 6, kelas tinggi itu, yang udah senior, ada jadwal sebulanan nggak tidur. Bukan sebulan itu. Sebulan sekali 1 malam tidak tidur. Kenapa? Bantuin kiai baca doa. Karena santetnya begitu banyak itu. Serangan dari Banten, serangan dari Pangandaran, serangan dari sampai tiba-tiba kiai kami keluar darah muntah. Ya. Hadirin, jadi santri yang udah senior gitu nanti ditempatkan beberapa orang. Pokoknya dapat jatah sebulan tidak tidur malam itu. Ya enak juga sih malam itu gak tidur karena bisa bakar singkong itu dari kebun kiai. Kan kiai pernah bilang, kalian semua adalah anak kami. Kemudian santri bilang, tuh kiai bilang kita anaknya kiai, singkongnya diambil, ikan mujairnya diambil. Nah jadi nanti ditempatkan tuh 5 orang di lapangan, 5 orang di masjid, di depan masjid untuk berzikir. Cuma baca Al-Baqarah, baca ini, baca itu. Ya, nanti jam 2 malam di atas bunyi, tak, santetnya pecah di atas. Yang paling serem kita ditempatin di samping dekat kobong itu kamar ya, kamar santri yang sebelahnya kuburan. Aduh, kalau udah ditempatkan di situ, tapi berlima sih, nggak sendiri, nggak boleh sendiri. Itu tujuannya untuk menghalangi sihir yang guru kami selalu diserang itu. Sampai beliau kena agak sadar. Istrinya bangunkan, Abi bangun, nggak bangun juga. Dibacakan terus. Ada sihir itu hak, ya, dan dia menjadikan mudarat kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, kemudian saya mohon izin ya nanti jam 6 saya selesai duluan karena 6:30 mau menghadiri akad nikah sama keponakan saya di Cempaka Putih. Jadi nanti jam 6 saya mohon izin berangkat duluan. Sudah, itu diantaranya ilmu sihir. Ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh daripada yaitu apa? Doa-doa Nabi. Doa Nabi itu ada yang bukan untuk menghalau sihir dan santet, ya.
Doa Nabi kayak untuk kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya. Nah, kalau yang untuk santet tentu kayak begitu ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu juga bisa. Dalam hadis sahih Muslim itu doanya, ya Allah, kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Boleh itu dibaca. Makanya dalam hadis sahih Muslim, siapa rumah seseorang yang mau aman dari santet, dari sihir, dari jin, karena ini jinnya aja bisa lewat darat, lewat api, lewat udara, dan lewat air, bacalah Al-Baqarah. Aman banget tuh Pak, kalau kita baca Quran di rumah aman sudah ya. Kalau ada gejala-gejala kayak begitu, tambahin lagi bacaannya. Makanya rumah kita jangan sampai tidak ada baca Al-Quran. Sahih itu hadisnya semuanya. Nih contohnya ini kata Nabi, bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu karena syaitan itu pergi. Syaitan berarti ini jin yang jahat. Syaitan itu lari daripada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tuh. Nomor 1860 dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Sepi, tidak ada ibadah. Inna syaitan yanfir minal bait. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibaca surat Al-Baqarah. Dosa besar yang keempat sudah fi tarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak Ibu sekalian, meninggalkan sholat 5 waktu adalah sebesar-besarnya dosa, karena sholat ini merupakan syariat yang tertinggi. Ada orang puasa, ada orang zakat, ya, tapi tidak sholat, tidak diterima sholat, zakatnya, puasanya. Ada orang haji umroh tapi tidak sholat, tidak diterima. Ada orang sholat tapi tidak puasa, sholatnya tetap diterima. Ada orang sholat tapi tidak zakat, sholatnya tetap diterima. Ada orang sholat tapi tidak haji, tidak umroh, tetap diterima sholatnya, tidak sebaliknya. Jadi amal yang pertama kali akan diperiksa pada hari kiamat nanti apa? Sholat kita. Makanya Bapak Ibu ya, kita harus memperjuangkan sholat kita. Harus ada rasa kekhusyuan dalam hati kita. Berikan adab-adab batin lagi sholat. Termasuk saya tuh kalau udah takbir Allahu Akbar datang itu, mau ingat inilah, ingat itulah, macam-macam. Betul Pak, tapi saya lawan. Nanti nilai khusyuk kita di situ. Makanya para ulama memberikan syarat satu aja yang paling gampang. Usahakan apa yang Anda baca dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu diterjemah dalam hati dan benak kita. Itu cara gampang untuk mencapai sholat khusyuk. Ya. Nah hadirin, para jemaah dirahmati Allah, orang yang meninggalkan sholat, coba kita baca dulu ini kata Imam Dhahabi, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah, maka datanglah satu generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat. Ya, generasi yang akan datang ada orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, serta mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat. Illa man taba, kecuali mereka yang bertobat, wa amana, dan beriman kembali kepada Allah, wa amila shalihan, dan beramal saleh. Hadirin, perlu kita katakan kepada anak-anak kita, anak 30 tahun ke depan mungkin kamu sudah meraih cita-citamu, dapat A, dapat B, dapat ini, ada kerjaan, rumah, dan macam-macamnya. Tapi itu bukan kebanggaan Bapak Ibu nak yang pertama kali. Yang kami akan bangga dan sangat kami harapkan 30-40 tahun ke depan kamu tetap sujud kepada Allah. Kamu menjadi penyambung sujud saya dan orang tuamu ini. Kamu menjadi penyambung bacaan Quran kami. Kamu menjadi penyambung makmurkan masjid ini. Begitu tekankan sama anak kita Bapak Ibu, karena itu paling berharga ketimbang harta benda dan yang lain.
Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ya, contohnya hadisnya dibawakan oleh Imam Zahabi, kata beliau, Nabi bersabda, Inna awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, sesungguhnya amal kita yang akan dihisab, yang akan ditanya oleh Allah pertama kali pada hari kiamat, as-sholat, sholatnya. Fa in sholuhat, kalau sholatnya bagus, faqad aflah wa anjah, kesananya lebih mudah, dia akan sukses. Tetapi wa in naqasat, kalau sholatnya tidak baik, faqad khaba khasir, sungguh dia akan menyesal dan akan merugi. Ada orang meninggalkan sholat jadi murtad. Ada orang meninggalkan sholat tidak murtad tapi dosa besar, dosa teramat besar. Nah, contohnya hadirin, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Al-farqu ma bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Makanya Bapak Ibu, saya baca dalam kitab ulama salafus soleh, orang yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, wajib dia bertobat, dan tidak cukup bertobat, wajib mengkodok. Itu semua fatwa salafus soleh, tidak ada yang menyelisihi. Kalau ada kajian yang menyatakan nggak wajib untuk mengkodok, cukup bertobat, perbanyak sholat sunnah, berarti tidak mengikut salafus soleh. Ada orang dengan jargon-jargonnya ngikut salafus soleh, tapi dalam hal ini dia tidak mengkodok, berarti bukan salafus soleh yang diikuti. Coba lihat, Nabi bersabda, Inna bainar rajul bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya yang membedakan seseorang dari kesyirikan dan kekufuran, meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Imam Syafi'i yang pertama, jadi murtadnya begini, Mas, ayo sholat yuk. Alah, gak penting Ustaz sholat, tetangga sebelah gak sholat, uangnya banyak, mobilnya bagus, rumah bagus, itu murtad. Berarti dia telah mengejek syariat Allah. Berarti dia telah mengolok-olok. Dalilnya surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi. Ada surat At-Taubah. Nih. Ayat 65. Qul abillahi, katakan wahai Nabi, abillahi, apakah kepada Allah, kepada agama Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan kepada sunnah Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, mengolok-olok. Alah, gak penting tuh sholat, tetangga sebelah gak pernah sholat, duitnya banyak. Kata Allah, ayat selanjutnya, la ta'tadiru, tidak ada ampun bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Itu ya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, ada orang tidak sholat, dia tidak murtad, tapi berdosa sangat besar, wajib bertobat dan mengkodok. Kalau ditanya, Mas sholat yuk, iya nanti Pak, nanti. Ayo sholat, nanti. Akhirnya dia tidak sholat, tapi dia tidak mengejek, dia tidak menghilangkan, meniadakan kewajibannya. Maka orang seperti itu berdosa sangat besar dan dia wajib kodok. Kalau sudah bertobatnya itu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, wajib kodoknya itu adalah fatwa ulama 4 madhab salafus soleh, dan kecuali yang tidak mengkodok. Siapa yang tidak mengkodok sholat? Wanita yang menstruasi tidak mengkodok, wanita yang nifas tidak mengkodok, anak kecil tidak mengkodok, mu'alaf tidak mengkodok. Kalau mu'alaf sudah mengkodok, kok masuk Islam kok, umur berapa kok? 50 tahun. Kodok kok, gak jadi deh, balik kanan deh gitu. Yang kelima, orang gila. Nah, hadirin, ini saya bawakan fatwa ulama 4 mazhab ini. Kalau Imam Nawawi sangat keras dalam masalah ini. Kata Imam Nawawi, orang yang gak bilang wajib kodok itu batil.
Saya bawakan dari kitabnya ulama Salafi. Ulama Salafi aja yang ini mengakui kalau ini adalah wajib qada, yaitu Syekh Shalih Utsaimin. Bahkan sekalipun pernah ninggalin sholatnya 50 tahun. Ini sudah ada itu. Ya. Ini lihat kitabnya Syekh Shalih Utsaimin, Pak. Majmu'ul Fatawa Al-Utsaimin. Utsaimin itu artinya dari Utsman. Utsman lalu ditasghir dengan grammar bahasa Arabnya jadi Utsaimin, artinya Utsman kecil. Ya, ini beliau meninggal tahun 1999 terdahulu. Ya, ulama Makkah Al-Mukarramah. Fajumhurhum, maka jumhur ulama qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seorang qada'u mengqada jami'i sholawati semua sholatnya allati tarakaha yang pernah ditinggalkan ba'dal bulugh setelah usia baligh walau kanat sekalipun sholat yang ditinggalkan aksar lebih banyak min khamsina sanatan dari 50 tahun tidak sholat wajib qada. Ada itu tertera. Wa hadza madhab Malik, ini adalah fatwanya Imam Malik kelahiran 93 Hijriah. Wa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kelahiran 80 Hijriah. Ini murid-murid para sahabat semua. Dua orang ini murid para sahabat. Murid Anas bin Malik, murid Hudzaifah ibnul Yaman. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah. Kalau beliau muridnya tabi'in, di antara gurunya siapa? Ya Imam Malik itu. Wa Ahmad dan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka semua ulama salafus saleh 4 madhab muttafiqun bersepakat ala annahu yajib alaihi qada, wajib mengqada. Caranya gimana? Ada orang pernah nggak sholat lagi masa kuliah, contohnya 5 semester, qada lah itu, ya. Caranya sebelum sholat subuh silakan niat qada. Yang pakai usolli fardhu subhi raka'ataini qada. Yang tidak pakai usolli saya niat qada 2 rakaat. Ya, sebelum zuhur qada dulu, sebelum asar qada, sebelum maghrib qada. Terus sampai berapa tahun tadi? 50 tahun. Karena itu menjadi hutang kepada Allah. Yang kedua caranya boleh sesudah sholat wajibnya. Habis wajib subuh qada, tapi jangan lakukan di dalam masjid sini ya Pak. Khawatirnya Anda habis sholat langsung qada, orang bilang tuh gara-gara ngaji sama Ustaz Faisal jadi ba'diyah subuh. Anda bukan ba'diyah subuh, soalnya qada. Ini ilmunya dalam nih Pak. Saya belum tampilkan hadis, saya cukupkan dengan fatwa para ulama. Emang boleh Ustaz sholat habis subuh? Boleh. Ada hadisnya, ada. Jadi cara kedua, habis subuh qada, habis zuhur qada, habis asar qada, terus dicatat. Tahun 1990. Yang ketiga caranya boleh dikumpulkan satu waktu. Pada waktu sholat duha. Ya. Atau sebelum tidur. Saya ingat qada subuh 2 rakaat, qada zuhur 4, qada asar, catat baru tidur. Kenapa? Karena setiap ibadah, kata Nabi, setiap ibadah yang sudah wajib Anda tidak mengerjakannya, itu jadi hutang kepada Allah. Dari situ permasalahannya itu. Orang yang sudah wajib ibadah tapi tidak ibadah, maka jadi apa? Hutang. Saya katakan tadi hadisnya itu banyak Pak, cukup dalam nih contohnya. Statement dari lisan Nabi, hutang kepada Allah wajib untuk diqada. Dan ini yang saya sampaikan fatwa salafus saleh. Kalau ada yang bilang nggak qada, ya sudah, itu bukan salafus saleh, terserah saja ikutannya begitu. Tadi apa? Nih hutang. Tuh, nomor 1852. Kata Nabi, fadainullah. Ya udah habis waktunya, terburu-buru.
Fadainullah, karena hutang kepada Allah. Itu jangan dibaca fadinullah, kan hurufnya gundul tuh. Jangan dibaca fadinullah, tapi dibaca dalnya pakai ham, pakai fadainullah, karena hutang kepada Allah. Ahaqqu, lebih berhak, ayyuhdha, untuk dikubur. Ini hutang kepada Allah. Baik, nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, makanya kita diperintahkan untuk mengajarkan anak kita supaya menjaga sholat. Ini saya lanjutkan nanti aja di Pak hadis-hadisnya, karena sudah jam 6. Mohon maaf, saya harus berangkat untuk kajian pekan ini, tertunda sampai di sini dulu, karena ada acara 6:30 untuk tausiah, itu pernikahan. Penghulunya minta di 6:30 di jam pagi-pagi banget. Jawabannya apa? Karena jam 8 nanti udah ada bookingan lagi, jam 9 penghulunya itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nunggu isya, berarti nunggu aja sebentar lagi. Saya isyaknya nanti aja di kodok.